Seorang guru cantik yang sedang duduk kesepian di taman sekolah. Lalu kemudian datanglah seorang bapak tukang kebun yang sedang membawa cangkul menghampirinya. Mereka mengobrol dan tidak lama kemudian tumbuhlah rasa cinta di antara keduanya. Matahari pagi belum sepenuhnya menampakkan diri ketika Bu Salsa memarkir motornya di halaman depan SMA Harapan Bangsa. Udara masih lembab, bercampur aroma tanah basah setelah hujan semalam. Ia menarik napas dalam, menyusun senyuman di wajahnya. Sebelum melangkah masak. Senyum itu bukan berasal dari hati, melainkan ritual harian, seperti mengenakan seragam atau menyisir rambut. Ia harus terlihat baik-baik saja. Ia harus terlihat sempurna di sekolah. Bu Salsa adalah guru yang disegani. Murid-murid menyukainya karena caranya mengajar yang penuh semangat, suaranya yang lembut namun tegas, dan matanya seolah bisa membaca isi hati. Ia mengajarkan sastra bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai bentuk cinta. Saat membacakan puisi Khairil Anwar, suaranya seolah ikut merasakan kegelisahan sang penyair. Saat menjelaskan tokoh-tokoh dalam Laskar Pelangi, ia membuat murid-murid seolah-olah berada di Pulau Belitung. Tapi di rumah, Salsa bukan siapa-siapa. Rumah megah di kawasan elit itu seperti kuburan yang berdinding megah. Suaminya, Andika, hampir tidak pernah pulang. Bila pulang, ia datang larut malam, bau alkohol, dan langsung masuk kamar tanpa salam. Mereka menikah 5 tahun lalu, atas desakan keluarga. Andika adalah putra tunggal Bapak Hartono, pejabat tinggi di kementerian yang memiliki pengaruh besar. Pernikahan itu adalah kebohongan, bukan cinta. Salsa mencoba bertahan. Ia menyiapkan makanan, merapikan rumah, dan bahkan menghadiri acara keluarga mertuanya dengan senyum terbaik. Tapi hatinya kosong. Malam-malam ia duduk di balkon, menatap bulan, dan bertanya, apa aku hidup? Atau hanya bernapas saja? Pagi itu, setelah mengajar kelas XA, Salsa duduk di bangku taman sekolah, menikmati kopi dari termos kecil yang selalu ia bawa. Taman itu adalah tempat favoritnya, sepi, rindang, dan jauh dari keramaian kantin. Di tengah-tengah tanaman rimbun, terasa bisa bernapas. Tiba-tiba, bayangan lelaki tua muncul dari balik semak mawar. Pak Bima, tukang kebun sekolah, berjalan pelan. Dengan topi jerami di kepala dan sarung tangan kotor di tangan. Ia membawa hamparan kecil dan seikat bunga mawar merah segar. Pagi, Bu Salsa, katanya dengan suara serak, tapi hangat. Salsa tersenyum. Pagi, Pak Bima, mawar-mawar itu cantik sekali. Pak Bima mengenggak, lalu letakkan satu tangkai di pangkuan Salsa. Ini untuk ibu guru. Biar jantungnya tidak kering seperti tanah di musim kemarau. Salsa terkejut, lalu tertawa kecil. Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak sedang kering hati. Pak. Bima duduk di ujung bangku, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Kalau ibu guru tersenyum setiap hari, saya tidak akan tahu. Tapi mata ibu guru, seperti daun yang kehilangan embun pagi. Kering, tapi masih ingin hidup. Salsa memandang. Tidak pernah ada yang mengatakan seperti itu padanya. Tidak suami, tidak teman-temannya, tidak pula keluarganya. Hanya seorang tukang kebun yang nyaris tidak pernah berbicara dengan siapapun. Pak Bima, sejak kapan Bapak jadi tukang kebun di sini? Tanya Salsa pelan. Sudah 7 tahun, Bu, sejak pensiun dari tempat lain, jawabnya, agak ragu. Tapi aku suka di sini. Tanahnya bagus. Bunganya tumbuh dengan senyum. Mereka berbincang sebentar, tentang cuaca, tentang bunga, tentang puisi. Yang Salsa ajarkan tadi pagi. Pak Bima tiba-tiba mengutip kalimat dari Aku karya Khairil Anwar. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Salsa terkejut, Bapak tahu puisi itu? Pak Bima tersenyum tipis. Dulu saya sering membaca sastra, dulu hidup saya. Ada sesuatu dalam nadanya, kesedihan yang dalam, tersembunyi seperti akar di bawah tanah. Sejak hari itu, Salsa mulai datang lebih awal ke sekolah. Ia tidak mengakui pada dirinya sendiri, tapi ia mencari alasan untuk bertemu Pak Bima. Kadang-kadang ia membawa 2 termos kopi. Kadang-kadang ia duduk di taman sambil membaca buku, dan Pak Bima akan muncul, membersihkan daun-daun kering, lalu duduk di sisinya. Perlahan, kenyamanan itu tumbuh. Ia merasa didengar, dipahami. Tidak ada tuntutan, tidak ada drama. Hanya kehadiran yang tenang, seperti angin pagi yang menyentuh kulit. Suatu sore, setelah hujan deras, Salsa melihat Pak Bima sedang memperbaiki pot bunga yang retak. Tangannya yang kasar dan penuh tanah memperlakukan tanaman itu seperti bayi. Kenapa? Bapak begitu sabar dengan bunga-bunga ini? Tanya Salsa. Pak Bima mengangkat wajahnya. Karena mereka tidak pernah menyerah, Bu.
Mereka terkena hujan, dilanda panas, dimakan ulat, tapi tetap tumbuh. Kadang-kadang, yang terlihat rapuh, bahkan paling kuat. Salsa merasakan kalimat itu menyentuh hatinya lebih dari yang seharusnya. Di rumah, malam itu, Andika pulang dengan wajah marah. Ia melemparkan kunci mobil ke meja. "Kamu, kemana saja? Tadi ada acara keluarga, kamu tidak datang," bentaknya. "Saya ada rapat guru, Andika." "Sudah saya kabari lewat WA," jawab Salsa datar. "WA-mu tidak terkunci pakai kode." "Aku tidak bisa baca," kata Andika tiba-tiba. Salsa membeku. "Itu privasi saya." Andika mendekat, matanya berbinar. "Siapa yang sering mengirim kamu pesan?" "Nomor tak dikenal." "Terima kasih atas cerita tentang hujan tadi pagi. Aku tersenyum sepanjang hari." "Lucu ya? Siapa yang bicara seperti itu?" Salsa darah membeku. Ia tidak pernah mengirim atau menerima pesan seperti itu. Tapi ia tahu, itu pasti dari Pak Bima. Mereka tidak pernah saling menghubungi, tapi mungkin Pak Bima pernah mengirim pesan ke nomor yang salah, atau Andika salah lihat. "Kamu gila, Andika. Aku tidak punya siapa-siapa." "Kamu yang tidak pernah ada di rumah," balas Salsa, suaranya bergetar. Andika tertawa sinis. "Jangan pura-pura. Aku tahu kau merasa kesepian. Tapi jangan mencari pengungsi di tempat yang kotor." Salsa tidak menjawab. Ia masuk ke kamar, mengunci pintu, dan perlahan menangis. Bukan karena dimaksudkan, tapi karena sadar, perasaannya terhadap Pak Bima sudah melampaui batas pertemanan. Dia ingin mendengarnya. Ia merindukan kehadirannya. Dan itu menakutkan. Keesokan harinya, Salsa datang ke sekolah dengan mata sembab. "Ayah duduk di taman seperti biasa." Pak Bima datang, membawa secangkir teh hangat. "Kenapa mata ibu guru merah?" tanya Pak Bima pelan. "Saya tidak bisa tidur," jawab Salsa. Pak Bima duduk di situ. "Ada yang mengganggu hati?" Salsa merawat. "Saya merasa seperti bunga yang ditanam di tanah yang salah. Tidak mati, tapi tidak pernah berbunga." "Pak." Bima mengangguk perlahan. "Tanah bisa diganti, Bu, tapi akar harus kuat dulu." Mereka berdiam. Angin berhembus, daun-daun bergoyang. Dalam hening itu, ada kenyamanan yang di dalam, seperti dua jiwa yang saling mengenali, meski baru bertemu. Saat bel masuk berbunyi, Salsa berdiri. "Terima kasih Pak, atas tehnya. Dan atas kehadiran Bapak." Pak Bima tersenyum. "Saya di sini bukan hanya untuk bunga, Bu. Tapi untuk siapapun yang membutuhkan tempat untuk bernapas." Salsa berjalan pergi, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu ini berbahaya. Dia tahu ini salah. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa hidup. Di sudut taman, Andika berdiri di balik pohon, memotret jarak mereka. Matanya dingin. Di genggamannya, ponsel bergetar, pesan dari ayahnya, "Awasi dia. Jangan biarkan dia dekat dengan tukang kebun itu. Kita tidak tahu siapa dia sebenarnya." Angin berhembus kencang, membawa daun kering melayang. Seperti rahasia yang belum siap terungkap. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Setiap kali Salsa melangkah ke taman sekolah, jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena harapan. "Harapan untuk melihat topi Jeremy itu, gambar yang menyeram bangga, atau tanggon kazar yang memedikdan kiring dengan penuh perhatian." Pak Bima, nama yang dulu hanya terdengar sebagai bagian dari latar belakang sekolah, kini menjadi pusat dari segala kehangatan yang Salsa rasakan. Namun, bayang-bayang Andika terus mengintai. Ia mulai memeriksa ponsel Salsa lebih sering, meminta kata sandi, dan bahkan mengatur agar sopir pribadinya mengantarnya pulang, seolah takut Salsa akan menghilang. Salsa merasa seperti penjaga di rumahnya sendiri, tapi di sekolah, dia bebas. Dan di taman, ia menemukan dunianya. Pagi itu, hujan. Rintik-rintik turun. Udara lembab, bau tanah basah memenuhi taman. Salsa duduk di bangku kayu yang sudah agak lapuk, membawakan buku puisi karya Sapardi Djoko Damono. Ia belum sempat membuka halaman pertama ketika Pak Bima muncul dari balik semak, membawa payung kecil dan 2 bungkus roti kacang. "Hujan datang. Tanpa izin, Bu," katanya sambil duduk di sebelahnya, payungnya menaungi mereka berdua. Tapi setidaknya, dia membawa udara segar. Salsa tersenyum. "Bapak selalu punya cara unik melihat hal biasa." Pak Bima mengunyah rotinya perlahan. "Biasa itu indah, Bu. Hujan, tanah, daun, semua punya cerita. Hanya orang yang terlalu sibuk yang tidak mendengarnya." Mereka berbengkang tentang puisi. Hujan bulan Juni. Salsa membacakan umpan terakhir dengan suara pelan.
Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni dirahasiakannya rintik rindunya kepada bunga yang sudah menjadi buah. Pak Bima menatapnya, matanya berkaca-kaca. Kalau begitu tak ada yang lebih tabah dari hati yang terluka, tapi tetap memberi cinta tanpa pamrih. Salsa menahan napas. Ada sesuatu dalam cara Pak Bima berbicara, dalam pilihan katanya, dalam nadanya, yang jauh melampaui seorang tukang kebun biasa. Ia bukan hanya membaca puisi, ia merasakannya. Seperti seseorang yang pernah hidup di dalamnya. Pak Bima, tanya Salsa perlahan, dulu Bapak kerja di mana sebelum jadi tukang kebun? Pak Bima menatap hujan yang turun pelan. Dulu, saya mengajar. Di universitas. Fakultas Sastra. Salsa. Turkjat. Serius? Di mana? Universitas Indonesia. Tapi sudah lama sekali. Dunia itu, bukan tempat yang baik untuk orang seperti saya. Orang seperti apa? Orang yang terlalu percaya pada kebenaran. Salsa ingin bertanya lebih jauh. Tapi bel istirahat berbunyi. Murid-murid berlarian, menghindari hujan. Mereka harus kembali ke kelas, namun benih rasa penasaran sudah tumbuh. Beberapa hari kemudian, saat membersihkan gudang alat kebun untuk kegiatan ekstrakurikuler, Salsa menemukan peti kayu tua yang tersembunyi di balik rak penyiraman. Peti itu terkunci, tapi gemboknya sudah rapuh. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, bukan sekadar peralatan kebun, tapi tumpukan buku tua yang dibungkus kain. Buku-buku itu rapuh, tapi judul-judulnya mencengangkan. Filsafat sastra modern, puisi dan revolusi, korupsi dalam dunia pendidikan, sebuah kritik. Yang paling mengejutkan adalah satu buku bersampul biru tua, puisi dan filsafat dalam sastra modern, ditulis oleh Dr. Bima Wijaya. Salsa membukanya dengan tangan gemetar. Di halaman penghargaan, tertulis, dosen terbaik Fakultas Sastra UI, 1995. Atas dedikasi, intelektualitas, dan keberanian dalam menyuarakan kebenaran. Lalu, di bagian biografi singkat, ada foto kecil. Seorang pria muda dengan kacamata bulat, rambut rapi, senyum tulus. Wajahnya, meski lebih muda, tidak salah lagi. Pak Bima. Salsa duduk di lantai gudang, nafasnya tersengal. Otaknya berputar kencang. Dr. Bima Wijaya? Dosis terbaik? Dan kini, tukang kebun, ia membuka buku itu lebih dalam. Di salah satu catatan kaki, tertulis, penelitian ini dihentikan secara paksa oleh pihak yang berwenang karena ancaman terhadap stabilitas nasional. Penulis kemudian dijebak dalam kasus korupsi fiktif dan dipenjara selama 2 tahun tanpa konferensi yang adil. Salsa menutup buku itu, jantungnya berdebar kencang. Ia harus bertemu Pak Bima. Sekarang, ia menunggu hujan. Turun sore itu, tahu bahwa Pak Bima akan datang ke gudang untuk menyimpan peralatan. Saat lelaki tua itu masuk, membawa skim basah, Salsa berdiri di tengah ruangan, buku di tangan. Pak Bima, siapa sebenarnya Bapak? Suaranya gemetar. Pak Bima membeku. Pandangannya turun ke buku di tangan Salsa. Memucat wajahnya. Ia meletakkannya di sana, lalu menarik napas dalam. Saya tahu hari ini akan datang, katanya pelan. Tapi saya harap jangan secepat ini. Jadi, Bapak benar-benar dosen? Dan dijebak? Pak Bima mengangguk. Ya, tahun 1995, saya menemukan bukti bahwa seorang pejabat tinggi, Hartono, menggelapkan dana pendidikan nasional proyek melalui fiktif. Saya ingin memublikasikannya. Tapi sebelum saya sempat, rekening saya ditemukan berisi uang hasil korupsi. Dokumen-dokumen palsu dibuat. Saya dijadikan dalangnya. Dihukum tanpa bukti yang sah. Setelah bebas, reputasi saya hancur. Tidak ada yang mau mengakhirkan saya. Saya jadi miskin. Hidup saya selesai. Salsa terdiam. Hartono, ayah mertuanya. Pejabat yang selalu tersenyum di acara keluarga, yang bertanya, anakku, yang mengatur hidupnya sejak lahir. Tapi, kenapa Bapak tidak melawan? Mengapa tidak pergi ke media? Siapa yang akan percaya pada mantan korupsi? Tanya Pak Bima, suaranya pahit. Apalagi ketika pejabat itu punya uang, kekuasaan, dan media yang bisa dikendalikan. Salsa teringat ibunya. Ibu Rini, wanita yang lembut, selalu memandang jauh ke langit seolah mencari sesuatu. Ia pernah mendengar bisik-bisik dari tetangga. Dulu Ibu Rini punya kekasih, tapi hilang entah kemana. Katanya, dulu Ibu Rini punya kekasih, tapi hilang entah kemana. Katanya, diusir oleh keluarga. Pak, suaranya bergetar. Apakah Bapak pernah punya kekasih bernama Rini? Pak Bima menatapnya, matanya basah. Ya, Rini. Cinta pertama dan satu-satunya saya. Kita berencana menikah.
Tapi suatu malam, dia menghilang. Tidak ada pesan. Tidak ada jejak. Saya mencarinya selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya, saya menyerah. Dan, apakah Ibu Rini hamil sebelum menghilang? Tanya Salsa, suaranya nyaris tidak terdengar. Pak Bima mengangguk perlahan. Ya, dia hamil. Tapi, aku tidak pernah tahu nasib bayi itu. Aku hanya tahu, Hartono menikahinya beberapa bulan kemudian, dan mereka punya seorang anak perempuan. Kamu, dunia Salsa berputar. Ia merasa seperti terjatuh dari ketinggian. Jika benar, maka Pak Bima bukan hanya mantan dosen yang dijebak oleh ayah mertuanya. Ia adalah kekasih ibunya. Dan mungkin ayah kandungnya. Apa Bapak yakin? Bisik Salsa. Pak Bima menggeleng. Tidak ada bukti. Tapi perasaan seorang ayah, kadang tidak butuh bukti. Saat pertama kali melihatmu, Salsa, di kelas pertama kamu mengajar di sini, aku merasa seperti melihat bayi yang pernah aku impikan. Dan hatiku, mengenalimu. Salsa menangis. Air matanya jatuh di sampul buku tua itu. Ia tidak tahu harus merasa apa, marah, sedih, atau terluka. Tapi yang pasti, dunianya telah berubah. Cinta yang ia rasakan terhadap Pak Bima, yang tumbuh perlahan, yang memberi kehangatan, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Bukan lagi sekedar hubungan terlarang antara guru dan tukang kebun. Ini adalah dosa, rahasia, dan mungkin takdir. Saya harus pergi, bisik Salsa, lalu konstruksi keluar dari gudang, meninggalkan buku dan Pak Bima yang merenung di tengah keheningan. Hujan semakin deras. Di langit, petir menyambar. Seperti alam merasakan ikut goncangan yang baru saja menghancurkan. Hati seorang perempuan yang baru mulai menemukan cinta. Sementara itu, di luar gudang, bayangan Andika berdiri di balik jendela, wajahnya dingin. Ia melihat semuanya. Ia mendengar sebagian percakapan. Ia mengeluarkan ponsel, mengetik pesan, "Ayah, ada yang tidak benar. Tukang kebun itu bukan siapa-siapa. Tapi Salsa tahu sesuatu. Kita harus bertindak cepat." Angin berhembus, membawa daun-daun basah berputar. Seperti rahasia yang mulai terbongkar, perlahan, tapi pasti. Hujan masih turun deras ketika Salsa meninggalkan sekolah. Ia tidak membawa payung. Air hujan membasahi rambutnya, bajunya, wajahnya, seolah alam ingin mencuci rasa bingung, ngeri, dan cinta yang bercampur aduk di dalam dada. Ia mengendarai motornya dengan tangan gemetar, melawan angin dan rintik yang menyilaukan. Pikirannya dipenuhi satu pertanyaan, apakah Pak Bima benar-benar ayah kandungku? Jika benar, maka cinta yang ia rasakan terhadapnya bukan sekadar hubungan terlarang, itu adalah dosa besar. Tapi jika tidak, maka ia mungkin sedang jatuh cinta pada pria yang paling tepat di saat yang paling salah. Sampai di rumah, Salsa langsung menuju kamar ibunya. Ibu Rini, perempuan parubaya yang kini terbaring lemah karena stroke ringan, sedang duduk di kursi roda dekat jendela, menatap hujan dengan mata yang kosong. "Bu," suara Salsa pecah. "Aku harus tahu, sekarang." "Ibu." Rini menoleh perlahan. "Ada apa, sayang? Siapa ayah kandungku?" tanya Salsa, berdiri tegak, matanya membara. "Bukan Hartono, kan?" "Jawab aku." Ibu Rini menjawab. Tangannya yang kurus bergetar. Lama sekali ia menatap putrinya, seolah menimbang antara kejujuran dan rasa takut. "Kamu tahu sesuatu?" "Ya," akhirnya bisiknya. "Ya, aku tahu tentang Pak Bima. Dosen. Typecat. Dijebak. Dan kamu pernah mencintainya." Air mata mulai mengalir dari mata Ibu Rini. Perlahan, ia menarik napas, lalu berkata, "Bima, Dr. Bima Wijaya, cinta sejatiku. Kami bertemu di kampus. Dia dosen, aku mahasiswanya. Tapi cinta itu tumbuh, alami, kuat, seperti akar yang tak bisa dicabut." Salsa duduk di lantai, mendekati ibunya. "Lalu kenapa kalian tidak bersama?" "Karena ayahmu, Hartono, tidak terima. Dia pejabat, ambisius, dan tidak mau anaknya jatuh cinta pada dosen miskin. Apalagi Bima menolak kerja sama korupsi. Dia ingin mengungkap kejahatan. Maka Hartono menghancurkannya." "Bagaimana caranya?" "Dia memalsukan bukti. Menuduh Bima korupsi. Memecatnya. Dan saat aku hamil, mereka menyekapku. Mereka bilang aku hamil dari pejabat asing, bukan dari Bima. Hartono memaksa menikahku, mengatakan dia akan menyelamatkan nama keluarga. Aku dipaksa melahirkan di penjara rumah. Dan kamu diambil dari pelukanku. Mereka bilang kamu adalah anak Hartono. Aku tidak pernah diberi kesempatan menyusui, berpelukan,
atau bahkan melihat wajahmu selama bertahun-tahun. Salsa menutup mulut, menahan tangis. Dan Bima? Apa dia tahu aku lahir? Tidak. Aku tidak bisa menghubunginya. Semua jalanku diputuskan. Telepon, surat, teman semuanya menyebarkan. Aku hanya bisa berdoa agar kamu hidup dengan baik. Aku tidak tahu kamu akan menjadi guru. Di sekolah yang sama tempat dia bekerja sebagai tukang kebun. Salsa terasak. Ia memeluk ibunya erat. Maaf, Bu, aku tidak tahu. Aku tidak tahu kamu menderita begitu lama. Ibu Rini membekukan rambut basah Salsa. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya Sadie. Karena cinta yang seharusnya membawa kebahagiaan, malah membawa petaka. Dan sekarang, kamu jatuh cinta padanya. Salsa membeku. Bagaimana ibu tahu? Mataku mungkin lemah, tapi hatiku masih bisa melihat. Saat kamu berbicara tentang Pak Bima, matamu bersinar. Seperti dulu, saat aku berbicara tentang Bima. Salsa menangis lebih keras. Tapi Bu, apa aku salah? Apa aku dosa kalau mencintainya? Jika dia bukan ayahku, maka dia pria yang memberiku arti hidup. Ibu Rini menatap ke dalam. Aku tidak bisa menjawabnya, sayang. Tapi hati tidak pernah berbohong. Yang penting, kamu harus tahu kebenarannya. Tes DNA. Lihat siapa darahmu. Tapi ingat, darah tidak selalu menentukan cinta. Dan cinta tidak selalu harus oleh darah. Salsa mengangguk. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Ia membuka laptop, mencari informasi tentang Dr. Bima Wijaya. Ia menemukan arsip koran lama, foto-foto kegiatan akademik, dan bahkan wawancara singkat. Sebelum ia berangkat, dalam salah satu video, Bima berkata, kebenaran itu seperti bangga. Bisa dibakar, bisa diinjak, bisa dipendam. Tapi selama akarnya masih hidup, suatu hari ia akan tumbuh kembali. Salsa menangis di depan layar. Keesokan harinya, ia kembali ke sekolah lebih awal. Ia mencari Pak Bima di taman, tapi tidak ada. Ia pergi ke gudang, kosong. Hanya ada tumpukan yang ditinggalkan, dan bunga mawar yang tergeletak di vas kecil. Ia bertanya pada petugas keamanan. Pak Bima tidak masuk hari ini, katanya sakit. Salsa langsung ke alamat yang tercatat di absensi, sebuah rumah kecil di pinggir kota, di kawasan padat penduduk. Rumah itu sederhana, dindingnya retak, atapnya bocor. Dia membuka pintu, Pak Bima membuka, wajahnya pucat, matanya lelah. Bu Salsa, kamu datang. Saya harus tahu kebenarannya, Pak, kata Salsa tegas. Apakah saya anak Ibu Rini dan Bapak? Atau saya benar-benar anak Hartono? Pak Bima menarik napas. Masuklah. Di dalam rumah yang sempit, ia menunjukkan sebuah kotak kayu. Di dalamnya ada surat lama dari Ibu Rini, foto mereka berdua, dan dokumen medis dari rumah sakit tahun 1986. Pasien, Rini Suryani. Golongan darah, AB. Kehamilan, 7 bulan. Ayah bayi, diduga Bima Wijaya, golongan darah A. Salsa mengambil dokumen lain, salah satu darah ia bawa dari rumah, hasil pemeriksaannya sendiri. Golongan darah, AB, Hartono golongan darahnya O. Baisik Salsa. Tidak mungkin dia ayah saya. Anak darah dari O dan AB tidak bisa golongan AB. Pak Bima merawat. Aku tidak pernah berani mengklaimmu. Aku takut menghancurkan hidupmu. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku merasa seperti melihat bagian dari diriku yang hilang. Salsa menangis. Jadi selama ini, aku hidup sebagai anak orang lain? Dibesarkan oleh orang yang menghancurkan ayahku? Dan ayahku adalah pria yang aku cintai. Pak Bima menunduk. Aku tahu ini sulit. Tapi aku tidak merasakan hubungan ayah anak saat bersamamu. Aku merasakan sesuatu yang lain. Seperti cinta yang dulu mati, kini hidup kembali dalam wujudmu. Tapi, ini salah. Dunia akan menghakimi kita. Tapi apa dunia tahu penderitaan kita? Tanya Salsa, suaranya tajam. Apa dunia tahu bagaimana ayahku, Hartono, merenggut segalanya dari kita? Cinta, kebebasan, identitas? Sekarang, setelah semua ini, aku harus menyerah pada cinta juga. Pak. Bima tidak menjawab. Hanya hening yang mengisi ruangan. Saat Salsa hendak pergi, ia melihat buku tua di rak, puisi lengkap Hairil Anwar, dengan coretan tangan di Maryin. Salah satu puisi diberi baris bawah, kalau hatiku penuh dengan luka, jangan kau salahkan aku kalau aku jatuh cinta padamu. Ia menatap Pak Bima. Aku tidak akan menyerah. Aku akan mencari cara. Aku akan membuktikan kebenarannya. Dan jika memang tidak ada darah di antara kita, maka aku akan mencintai tanpa rasa bersalah. Pak Bima menatapnya,
air mata mengalir. Kamu seperti ibumu. Peroni. Penuh cinta. Tapi hari-hari, Salsa. Api kebenaran bisa membakar siapa saja. Salsa tersenyum. Tipis. Maka biarlah kita terbakar bersama. Saat dia keluar dari rumah, hujan reda. Langit mulai cerah. Seperti pertanda bahwa badai belum berakhir, tapi harapan mulai tumbuh. Di ujung gang, seorang pria dalam mobil hitam memotret Salsa yang keluar dari rumah Pak Bima. Ia mengirim foto itu ke nomor ponsel dengan nama, Bos Hartono. Balasannya, datang cepat, hancurkan semua bukti, dan singkirkan tukang kebun itu. Sakereng. Angin berhembus, membawa daun kering melayang. Seperti waktu yang tidak pernah berhenti, dan rahasia yang tidak bisa lagi disembunyikan. Salsa kembali ke rumah dengan kepala berat, tapi hati yang menolak menyerah. Di balik jendela mobilnya, kota terlihat seperti biasa, ramai, keras, penuh kepura-puraan. Ia merasa seperti aktor dalam drama yang tidak pernah meminta peran. Istri, Yang Sisha, anak cucu yang patuh, guru yang sempurna. Tapi siapa dia sebenarnya? Perempuan yang dibesarkan dalam ringkasan, atau akhirnya menemukan kebenaran yang terlalu mahal harganya? Ia langsung menuju ruang kerja kecil di rumah, tempat ia menyimpan arsip keluarga. Dengan tangan gemetar, ia mengungkap laci-laci tua yang belum pernah dibuka sejak masa kecilnya. Surat-surat lama, foto-foto hitam putih, dokumen pernikahan orang tua, semuanya terasa seperti barang bukti dari sebuah konspirasi. Di antara tumpukan kertas, ia menemukan buku kesehatan ibu dari tahun 1986. Di halaman pertama, tercatat, pasien, Rini Suryani. Usia, 24 tahun. Riwayat kehamilan, hamil pertama. Cali, USIA kandungan 3 bulan. Ayah bayi, Bima Wijaya, konfirmasi lisan. Dokter yang memeriksa mencantumkan catatan kecil, pasien menangis saat menyebut nama suaminya, Hartono. Mengaku dipaksa menikah. Tidak ingin melanjutkan hubungan dengan Bima Wijaya, tetapi menolak aborsi. Salsa menutup buku itu, napasnya tersenggol. Ini bukan hanya soal darah. Ini soal paksa, niat jahat, dan cinta. Ayah mertuanya bukan hanya korup, ia adalah monster yang menghancurkan dua keluarga hanya untuk menjaga nama dan kekuasaannya. Namun satu pertanyaan masih menggantung. Apakah Pak Bima benar-benar ayah kandungnya? Salsa mengeluarkan ponsel, mencari laboratorium swasta yang bisa melakukan tes DNA secara rahasia. Ia menemukan klinik kecil di luar kota, yang menawarkan layanan rahasia. Ia langsung membuat janji untuk esok pagi, namun, saat ia ingin menyimpan ponsel, notifikasi masuk. Kamu punya satu pesan suara dari nomor tak dikenal. Ia menekan tombol. Suara serak dan berbisik terdengar, Bu Salsa, jangan datang ke klinik. ITU, mereka sudah tahu. Hartono mengawasi semua. Jika kamu melakukan tes, buktinya akan dihancurkan. Atau kamu akan hilang, seperti Bima dulu. Percayalah pada saya. Saya ingin membantu. Pesan berakhir tanpa identitas. Salsa merinding. Siapa yang tahu? Siapa yang masih peduli? Ia mematikan ponsel, tapi pikirannya tidak bisa berhenti. Jika Hartono benar-benar mengawasi, maka setiap langkahnya mengamati. Bahkan mungkin, rumah ini dipasangi kamera atau penyadap malam. Itu, Andika pulang lebih awal, hal yang sangat jarang terjadi. Ia duduk di ruang tamu, memandang Salsa dengan dingin. Kamu kemana saja seharian? Tanyanya. Mengajar? Lalu ke rumah sakit, menjenguk ibu, jawab Salsa datar. Andika mendekat, suaranya rendah. Jangan berbohong. Aku tahu kamu ke rumah tukang kebun itu. Dan aku tahu kamu mencari sesuatu. DNA? Bakti? Kamu pikir kamu bisa menghancurkan keluarga ini? Salsa merawat. Keluarga? Ini bukan keluarga, Andika. Ini penjara. Dan kamu? Kamu hanya anak dari ayah yang korup, yang membangun kehidupan di atas dan darah orang lain. Andika tertawa sinis. Kamu pikir kamu suci? Kamu berselingkuh dengan tukang kebun tua? Dan mungkin saja, kamu sedang jatuh cinta pada ayahmu sendiri. ITU bukan cinta, Salsa. Itu gila. Tapi aku bukan anak Hartono, bentak Salsa. Aku anak dari perempuan yang dipaksa menikah, dan lelaki yang dijebak karena berani mengungkapkan kebenaran. Aku bukan milikmu. Aku bukan milik keluargamu. Aku milik diriku sendiri. Andika menamparnya. Keras. Salsa terjatuh ke lantai. Untuk sesaat, dia ingin menyerah. Tapi kemudian, ia melihat foto kecil di dinding. Dirinya kecil, dipeluk Ibu Rini. Matanya yang dulu polos, kini memandangnya seolah bertanya,
Ibu, apakah kamu akan diam selamanya? Salsa bangkit. Lakukan apa yang kamu mau. Tapi aku tidak akan diam lagi. Pagi berikutnya, dia tidak pergi ke klinik. Ia pergi ke sekolah lebih awal. Ia menemui Pak Bima di taman, yang kini terlihat lebih tua dari biasanya, seperti pohon yang kehilangan daun. Pak, saya harus tahu kepastiannya. Tapi saya tidak bisa melakukan tes secara resmi. Mereka akan tahu. Pak Bima merawat. Kalau begitu, kita cari cara lain. Saya masih punya teman lama. Mantan dosen hukum pidana. Dia tahu semua tentang kasus. Dia bisa membantu. Tapi aman? Tidak ada yang aman. Tapi jika kita terus diam, kebenaran akan mati. Salsa mengangguk. Mereka sepakat bertemu malam itu di rumah teman Pak Bima, di luar kota. Namun, saat Salsa pulang, ia melihat mobil hitam yang sama dari hari sebelumnya parkir di depan rumahnya. Ia masuk dengan hati-hati. Di meja ruang tamu, ada amplop coklat. Tanpa nama pengirim, ia membukanya. Di dalamnya, foto dirinya keluar dari rumah Pak Bima. Foto Pak Bima sedang berbicara di tamannya dan satu surat, berhenti. Jika tidak, semua akan tahu kamu berselingkuh dengan tukang kebun. Reputasimu hancur. Pekerjaanmu hilang. Dan ibumu? Mungkin tidak akan bertahan. Salsa mengenggam surat itu, marah dan takut sekaligus. Tapi kali ini, rasa takut tidak menang. Ia mengambil korek api, membakar surat itu di wastafel dapur. Api membakar kertas, membawa pesan ancaman menjadi abu. Malam itu, Salsa pergi diam-diam. Ia tidak membawa ponsel. Ia menyuruh ojek online menunggu jauh dari rumah, lalu pergi ke pertemuan yang telah disepakati. Di sebuah rumah tua di pinggir hutan kota, ia bertemu dengan Profesor Darmawan, teman lama Pak Bima, pria tua berkacamata tebal yang pernah menjadi saksi kunci dalam kasus korupsi Hartono. Saya tahu kamu anak Bima, kata Profesor Darmawan langsung. Saya yang menyimpan dokumen kelahiran asli kamu. Tapi saya tidak bisa menyerahkannya begitu saja. Hartono punya mata-mata di mana-mana. Tapi saya butuh bukti, desak Salsa. Profesor Darmawan mengeluarkan flash disk kecil. Di sini ada salinan dokumen, surat kelahiran, hasil tes darah, rekaman wawancara Ibu Rini tahun 1987, dan bukti korupsi Hartono. Tapi, kamu harus siap. Jika kamu mempublikasikannya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Salsa mengambil flash disk. Saya sudah tidak punya apa-apa untuk dipertahankan, Pak, kebenaran kecuali. Saat mereka hendak pergi, lampu mobil menyala dari kejauhan. Dua pria keluar, membawa senter besar. Kita harus pergi, bisik Pak Bima. Mereka kabur melalui jalur belakang, masuk ke hutan kecil. Salsa berlari, jantungnya berdebar, flash disk digenggam erat seperti harta karun terakhir. Di tengah kegelapan, ia berurutan. Pak Bima menariknya bangun, memeluknya erat sejenak. Aku tidak ingin kamu terluka, bisiknya. Salsa menatap matanya. Dalam kegelapan, dalam ketakutan, sentanya justru semakin kuat. Bukan karena darah. Bukan karena masa lalu. Tapi karena ia satu-satunya orang yang pernah melihat jiwa, dan tetap memilih mencintainya. Mereka berhasil kabur. Tapi Salsa tahu, perang belum selesai. Hartono akan bergerak. Andika akan marah. Dunia akan menghakimi, tapi kali ini, dia tidak sendiri. Di dalam tasnya, flash disk itu berdetak seperti jantung kebenaran yang akhirnya berdetak kembali. Hujan turun deras sepanjang malam, seolah langit menangis atas semua rahasia yang mulai terkuak. Salsa tidak bisa tidur. Flash disk kecil itu ia simpan di dalam kotak perhiasan ibu, tempat paling aman yang tidak akan pernah digeledah oleh Andika. Ia memandangnya sebelum tidur, seperti benda sakral yang menyimpan nyawa masa lalu. Keesokan paginya, ia datang ke sekolah dengan wajah pucat, tapi mata yang tajam. Ia tidak takut lagi. Ia sudah melihat dasar jurang, dan memutuskan untuk tidak mundur. Pak Bima sudah ada di taman, sedang memangkas daun-daun kering dari pohon Kamboja. Ia menatap Salsa, lalu mengangguk pelan, seolah tahu malam kemarin adalah titik balik. Kita harus bertemu lagi, bisik Salsa. Di tempat yang lebih aman. Pak Bima mengangguk. Ada satu tempat. Rumah masa kecil Ibu Rini. Di desa sebelah barat. Sudah lama kosong. Tapi kuncinya masih ada padaku. Mereka sepakat bertemu sore itu. Saat pulang sekolah, Salsa berpura-pura pergi ke acara guru, lalu menyuruh ojek online mengantarnya ke desa terpencil itu. Rumah tua beratap seng, dikelilingi pepohonan rindang, terlihat seperti rumah hantu dalam cerita rakyat. Pintu kayunya terkunci,
Tapi Pak Bima membukanya dengan kunci kuningan yang sudah berkarat di dalam, debu menutupi lantai. Perabotan tua masih tersisa, meja kayu, kursi goyang, lemari yang penuh buku usang. Di dinding, foto-foto keluarga Rini masih tergantung, termasuk satu foto hitam putih, Rini muda, tersenyum, digandeng oleh seorang pria muda berjas sederhana, Pak Bima, 30 tahun lebih muda. Salsa menatap foto itu, dadanya sesak. Ini, kalian berdua. Pak Bima mengangguk, tangannya menyentuh bingkai foto. Hari pertama kami berjanji. Di taman kota. Dia berkata, aku tidak peduli kamu dosen miskin. Aku memberi kasih karena kamu jujur. Salsa duduk di kursi goyang. Membuka tas. Ia mengeluarkan flash disk, lalu menghubungkannya ke laptop kecil yang dibawanya. Profesor Darmawan telah mengenkripsi file-file penting, tapi Salsa berhasil membukanya dengan password, bunga yang dibakar. Satu demi satu, bukti muncul di layar, surat kelahiran Salsa, ditandatangani oleh dokter yang sama dengan surat kehamilan. Ibu Rini. Ayah, Bima Wijaya, tidak hadir. Rekaman wawancara Ibu Rini, tahun 1987, saat ia dipaksa mengakui bahwa bayinya adalah anak pejabat asing. Dalam rekaman itu, suaranya bergetar, saya berbohong. Anak ini adalah anak Bima. Tapi mereka akan membunuh kami jika saya bicara yang sebenarnya. Dokumen korupsi Hartono, transfer uang fiktif ke rekening fiktif, proyek sekolah yang tidak pernah dibangun, dan memo internal, hancurkan Bima Wijaya. Dia tahu terlalu banyak. Salsa menanjas. Ini bukan hanya soal aku. Ini soal Catalan. Untukmu. Untuk ibu. Untuk semua korban Hartono. Pak Bima duduk di pelukannya, tangannya menggenggam. Erat. Aku tidak pernah ingin membalas dendam. Tapi aku ingin dunia mengetahui siapa aku sebenarnya. Bukan tukang kebun. Bukan penjahat. Tapi seorang laki-laki yang mencintai, dan dibunuh karena mencintai. Salsa merawat. Dan sekarang, aku mencintaimu. Bukan karena kamu mungkin ayahku. Tapi karena kamu adalah satu-satunya orang yang pernah melihatku utuh, dan tetap memilih tinggal. Pak Bima memperhatikan lama. Air mata mengalir di wajahnya yang penuh keriput. Aku juga mencintaimu, Salsa. Tapi cinta ini terlalu berat. Dunia akan menghancurkan kita. Tapi kita sudah hancur, bisik Salsa. Yang tersisa hanyalah kebenaran. Dan cinta yang tumbuh dari lingkungannya. Angin berhembus, membuka jendela. Hujan mulai turun lagi, membasahi tanah di luar. Mereka duduk berdampingan, saling berpegangan tangan, menatap layar penuh dengan bukti masa lalu. Tiba-tiba, suara mobil terdengar di luar. Lampu sorot menyapu halaman. Salsa mematikan laptop, menyimpan flash disk. Pak Bima menariknya ke dalam, ke ruang belakang yang gelap. Dua pria keluar dari mobil hitam, sama seperti yang mengejar mereka malam sebelumnya. Mereka menggeledah rumah, menginjak-injak perabotan, mencari sesuatu. Kemana mereka? Salah satu bertanya, pasti kabur lewat belakang, jawab yang lain. Saat mereka pergi, Salsa dan Pak Bima menunggu beberapa menit sebelum keluar. Hujan semakin deras. Mereka berlari melintasi jalan setapak, tangan saling berpegangan, napas tersengal. Di tengah hujan, mereka berhenti di bawah pohon beringin besar. Tidak ada yang bicara. Hanya suara hujan dan detak jantung. Lalu, tanpa sadar, Salsa mendekat. Pak Bima merawat. Dan untuk pertama kalinya, mereka berciuman. Ciuman itu bukan ciuman remaja yang penuh gairah, tapi ciuman dua jiwa yang telah lama terpisah, akhirnya bertemu. Lambat, dalam, penuh air mata dan hujan. Cinta yang dilarang, yang dihukum oleh waktu, oleh darah, oleh masyarakat, tapi tetap menang. Saat mereka berpisah, Pak Bima bergumam, kita akan dihakimi. Kita akan dihancurkan. Tapi setidaknya, kita pernah merasakan cinta yang sebenarnya. Salsa tersenyum. Dan aku tidak menyesal. Namun, di balik pohon lain, bayangan Andika berdiri diam sambil memegang kamera. Ia telah menjadi mereka. Ia melihat semuanya, ciuman itu, keintiman itu, kehancuran citra keluarganya, wajahnya dingin. Ia mengirim pesan ke ayahnya, mereka bukan hanya bertemu, mereka berselingkuh. Dan Salsa punya bukti. Kita harus bertindak sekarang. Sebelum dia membuka mulut. Balasan datang seketika, gunakan media. Hancurkan reputasinya dulu. Buat dia terlihat gila. Seorang guru berselingkuh dengan tukang kebun tua? Biar semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Andika tersenyum sinis. Ia membuka aplikasi media sosial, menyiapkan draft. Terungkap?
Guru cantik SMA Harapan Bangsa punya hubungan gelap dengan tukang kebun sekolah. Lihat foto-fotonya. Disertakan tangkapan layar dari kamera tersembunyi. Di tengah hutan, Salsa dan Pak Bima masih duduk di bawah pohon, saling berpelukan, menatap langit yang mulai redup. Mereka tidak tahu badai sudah bergerak. Bahwa dalam hitungan jam, hidup mereka akan berubah selamanya. Tapi dalam pelukan itu, dalam hujan yang membasahi jiwa, mereka merasa damai. Untuk pertama kalinya, mereka bukan korban. Mereka adalah manusia yang berani mencintai, meski dunia melarang, dan cinta, lahir meski dari rahasia. Terkadang tumbuh paling kuat di tempat paling gelap. Pagi itu, SMA Harapan Bangsa diselimuti suasana yang aneh. Murid-murid berbisik-bisik di koridor. Guru-guru saling menatap dengan rasa penasaran dan kekhawatiran. Di ponsel mereka, satu video viral telah menyebar seperti api di musim kemarau, judulnya, Guru Cantik Tukang Kebun? Skandal Terlarang di Balik Taman Sekolah. Video berdurasi 2 menit itu menampilkan rekaman terpotong-potong, Salsa dan Pak Bima duduk di samping taman sambil tertawa pelan. Mereka berbagi makanan dari bungkusan yang sama. Adegan di rumah tua, meski kabur, terlihat mereka berdua masuk bersama. Dan yang paling mematikan, mencium mereka di bawah hujan. Diambil dari jarak jauh dengan lensa tele, jelas dan melirik. Di akhir video, suara narasi sinis berkata, Bu Salsa, guru idola murid-murid, ternyata punya hubungan terlarang dengan Pak Bima, tukang kebun sekolah yang usianya bisa jadi kakeknya. Apakah ini contoh pendidikan moral? Atau sekedar kemunafikan? Video itu diunggah oleh akun anonim bernama Skandal Kota, tapi semua orang tahu, ini berasal dari keluarga Hartono. Dan khususnya, dari Andika. Saat Salsa tiba di sekolah, dia langsung menusuk beberapa murid favorit. Seorang guru senior menatap, dengan ekspresi mengecam. Kepala sekolah, Pak Deden, mampir ke ruangannya. Bu Salsa, tolong jelaskan ini, katanya, menunjukkan layar laptop. Salsa membaca komentar-komentar di media sosial. Dasar guru tidak bermoral. Tukang kebun tua? Gila, dia bisa jadi kakeknya. Mungkin anaknya sendiri, incest? SMA Harapan Bangsa harus memecatnya sekarang. Darah Salsa sesak. Ia tidak menyangka serangan akan datang secepat ini. Ia tahu Andika akan marah, tapi tidak menyangka ia akan menghancurkannya secara publik. Saya tidak berselingkuh, kata Salsa, terdengar tegas meski gemetar. Saya hanya menemukan kebenaran dan cinta yang tumbuh dari kebenaran itu. Tapi Bu, ini bukan soal cinta, kata Pak Deden. Ini soal etika. Anda guru, Anda figure, dan masyarakat tidak peduli pada konteks. Mereka hanya melihat gambar. Lalu apa yang akan Bapak lakukan? Pak Deden menunduk. Anda diaktifkan. Sementara, sampai kasus ini selesai. Salsa mengangguk. Ia tidak menangis. Saya sudah siap. Tapi jantungnya hancur. Bukan karena dipecat, tapi karena kebenaran dikubur di bawah fitnah. Saat ia keluar dari ruangan, ia melihat Pak Bima berdiri di depan gudang kebun, topinya basah, tangannya menggelinding ke sana kemari. Ia tidak memperhatikan. Tapi Salsa tahu. Ia tahu semuanya, ia mendekat. Pak Bima mengangkat wajahnya, matanya lelah. Saya sudah mendengarnya. Mereka bilang saya memperdaya ibu guru. Katanya saya tukang kebun tua yang lesek. Jangan percaya itu, desak Salsa. Kita tahu yang sebenarnya. Tapi dunia tidak tahu, bisik Pak Bima. Dan dunialah yang menentukan nasib kita. Tiba-tiba, 2 petugas keamanan sekolah datang. Pak Bima, Anda tidak boleh masuk lagi. Anda dipecat. Mulai hari ini. Pak Bima hanya mengangguk. Ia meletakkannya di tanah, mengangkat topinya sekali, seperti penghormatan terakhir, lalu pergi tanpa kata. Salsa bersembunyi di belakang yang menjauh, seperti pohon tua yang ditebang tanpa belas kasihan. Malam itu, Salsa duduk di dalamnya, menatap flash disk kecil di telapak tangan. Ia tahu satu-satunya cara untuk melawan adalah membuka semua bukti. Tapi siapa yang akan percaya pada seorang wanita yang dikatakan berselingkuh? Siapa yang akan mendengar korban jika korban sendiri dianggap pelaku? Lalu, ia teringat seseorang, Raka, mantan muridnya, kini jadi jurnalis muda di media nasional Kabar Kini. Ia dulu murid paling vokal di kelas sastra, yang selalu menyuarakan keadilan, yang menulis esai tentang korupsi pendidikan, dan pernah berkata, Bu, saya ingin jadi suara bagi yang tak punya suara. Salsa mengirim pesan, Raka, aku butuh bantuanmu. Aku punya bukti besar. Tapi aku tidak bisa bicara langsung. Bertemu di taman kota, jam 6 pagi. Bawa kamera, rekam, dan janji,
kau akan menyiarkannya tanpa sensor. Raka membalas, aku percaya pada. Bu, aku akan datang. Pejai buta, Salsa tiba di taman. Hujan rintik-rintik. Raka sudah menunggu dengan kamera kecil dan mikrofon. Mereka masuk ke warung kopi pinggir taman yang belum buka. Salsa mengeluarkan flash disk, membuka laptop, dan satu persatu menampilkan bukti. Surat kelahiran rekaman Ibu Rini, dokumen korupsi Hartono, foto-foto lama dan hasil analisis keuangan yang menunjukkan aliran dana fiktif dari kementerian ke rekening. Fiktif, dengan nama samaran, Bima Wijaya, dipalsukan untuk memanggil. Raka menatap layar, wajahnya memucat. Ini bukan hanya skandal asmara. Ini konspirasi besar. Dan Bu Salsa, Anda mungkin menjadi korban dari rekayasa keluarga mertua Anda sendiri. Salsa mengangguk. Dan Pak Bima bukan tukang kebun. Dia korban. Mantan dosen. Dan mungkin, cinta sejati ibuku. Raka merekam semuanya. Ia juga merekam wawancara langsung dengan Salsa, tentang kesepian, tentang cinta yang dilarang, tentang perjuangan mencari identitas. Aku tidak minta belas kasihan, kata Salsa, matanya tajam. Aku minta keadilan. Aku ingin dunia tahu siapa Dr. Bima Wijaya sebenarnya. Aku ingin Hartono diadili. Dan aku ingin orang-orang tahu, cinta bukan dosa, meski lahir dari rahasia. Raka menyimpan rekaman. Saya akan mempublikasikan ini. Tapi, Bu, setelah ini, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Sudah tidak pernah sama sejak hari aku tahu siapa aku sebenarnya, jawab Salsa. 2 hari kemudian, Kabar Kini merilis laporan eksklusif berjudul, Dari Tukang Kebun Hingga Korban. Konspirasi, siapa sebenarnya Dr. Bima Wijaya? Artikel itu disertai video wawancara, dokumen asli, dan narasi yang kuat. Dalam 24 jam, viral, ternyata tukang kebun itu korban. Hartono jahat banget. Jebak orang demi uang dan kekuasaan. Bu Salsa korban, bukan pelakor. Kami salah menyudah. Maafkan kami, Bu Salsa. KPK secara langsung menyatakan akan menyelidiki kasus korupsi tahun 1990-an yang disebut dalam artikel. Media lain ikut menggali. Mantan Rektor UI memberikan pernyataan, Dr. Bima Wijaya adalah dosen terbaik kami. Kami yakin ia dijebak. Namun, tidak semua mendukung. Beberapa kelompok konservatif yang menyerang balik, tidak peduli dia dijebak, tapi hubungan dengan tukang kebun tetap tidak pantas. Perempuan seperti ini tidak layak jadi guru. Mungkin dia memang anak Bima incest. Salsa membaca semua itu. Dia tidak marah. Ayah hanya tersenyum getir. Mereka tidak pernah ingin mengetahui kebenarannya. Mereka hanya ingin menghakimi. Di rumahnya, Andika mengamuk. Ia menayangkan televisi yang menyiarkan berita tentang ayahnya yang mulai kelaparan. Ia menelpon Hartono yang sudah mulai memuji KPK. Ayah, kita harus menghentikan ini. Salsa akan menghancurkan segalanya. Hartono menjawab dengan suara gemetar, kita sudah terlambat, Andika. Api kebenaran sudah menyala. Dan satu-satunya yang bisa. Jaminannya adalah darah. Andika menutup telepon, matanya gelap. Ia membuka laci, mengambil pistol tua yang selama ini disembunyikan. Di luar, hujan turun lagi. Seperti alam tahu, perang belum selesai. Dan kebenaran belum sepenuhnya bebas. Setelah artikel Kabar Kini terbit, kota seperti terbelah dua. Di satu sisi, gelombang simpati mengalir deras. Di media sosial, tagar Kami Percaya Salsa dan Bebaskan Bima menjadi tren. Mahasiswa menggelar aksi di depan kantor KPK, membawa spanduk. Keadilan untuk Dr. Bima Wijaya, dan jangan biarkan korban dihukum 2 kali. Beberapa guru dari sekolah lain mengirim surat dukungan, meminta SMA Harapan Bangsa mencabut penghentian Salsa, tapi di sisi lain, gelombang kebencian juga mengganas. Forum-forum yang berani membanjiri Salsa dengan hujatan, cinta terlarang tetap dosa, meski dia korban. Guru yang jatuh cinta pada tukang kebun? Aib pendidikan. Mungkin dia memang anak Bima, hubungan incest mereka, tidak peduli apapun alasannya. Perempuan macam apa yang berhubungan dengan kehancuran organisme demi pria tua? Salsa membaca semuanya. Ia tidak membalas. Ia hanya menyimpan satu komentar yang membuatnya menangis. Bu Salsa, saya murid Anda tahun lalu. Dulu saya pikir Bu Guru sempurna. Sekarang saya tahu Bu Guru manusia. Dan saya lebih hormat karena Bu berani jujur. Dia menangis. Bukan karena hinaan, tapi karena akhirnya, seseorang melihatnya secara utuh, bukan sebagai guru, istri, atau korban, tapi sebagai perempuan yang berjuang. Namun, satu hal yang paling menghancurkannya, Pak Bima menghilang. Ia mencari ke rumahnya,
kosong. Ke desa tempat mereka bertemu, tidak ada. Ia bertanya ke tetangga, ke penjaga warung, ke siapapun. Tidak ada yang tahu. Seolah lelaki itu benar-benar kembali menjadi bayang-bayang, sampai suatu malam, seorang kurir datang membawa amplop coklat, tanpa nama pengirim. Di dalamnya, hanya satu surat, ditulis tangan dengan tinta biru yang mulai pudar. Salsa, maaf aku pergi. Aku tidak tahan melihatmu dihujat karena aku. Aku tidak ingin kau kehilangan segalanya. Aku sudah kehilangan hidupku. Sekali. Aku tidak tahan kehilanganmu. Aku pergi ke desa tempat aku dibesarkan. Di sana, aku akan mengajar anak-anak desa membaca. Mereka tidak tahu siapa aku. Mereka hanya tahu aku bisa membuat hidup. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah terlalu jauh. Tapi hatiku tetap di sana, di taman sekolah, di bawah hujan, di akhir kita yang terakhir, jangan karyaku. Hidupmu masih di sini. Di dunia yang membutuhkan suaramu, aku penuh kasih. Bukan sebagai ayah. Bukan sebagai mantan dosen. Tapi sebagai seorang lelaki yang akhirnya menemukan cinta sejati di usia senja, Bima. Salsa menangis sepanjang malam. Ia tidak pernah merasakan sejauh ini dari seseorang yang begitu dekat dengannya. Pagi berikutnya, ia memutuskan, ia akan mencarinya, tanpa memberitahu siapapun. Ia menyewa mobil, membawa peta tua yang ditemukan di rumah ibunya. Ada coretan kecil. Desa Cipta Mulia, tempat Bima lahir. Perjalanan memakan waktu 8 jam. Jalan semakin sempit, aspal berganti tanah merah. Pohon-pohon tinggi membentuk kanopi alami. Udara segar, jauh dari polusi kota. Di desa kecil itu, ia bertanya pada warga tua di warung kopi. Pak Bima? Oh, Bapak Guru Bima. Dia tinggal di rumah tua di ujung desa. Tiap sore mengajar anak-anak di bawah pohon. Salsa berjalan kaki. Jantungnya berdebar. Sampai di ujung jalan, ia melihatnya, Pak Bima duduk di bawah pohon randu besar, di antara anak-anak desa. Ia membaca puisi dengan suara berat yang tenang. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, agar aku sempat mencintai lebih lama. Hairil Anwar, anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Salsa berdiri di kejauhan, tidak berani mendekat. Ia hanya menatap. Ia melihat kedamaian di wajah Pak Bima, kedamaian yang tidak pernah ia lihat di kota. Tapi dia juga melihat kesepian. Kesepian yang sama yang pernah ia rasakan. Setelah anak-anak pulang, Pak Bima duduk sendirian, menulis di buku kecil. Salsa perlahan mendekat. Pak Bima menoleh. Matanya melebar. Salsa, kamu datang. Saya tidak bisa tidak datang, katanya, terdengar bergetar. Anda pergi tanpa izin. Tanpa membiarkan saya memilih. Pak Bima menunduk. Saya hanya ingin melindungimu. Tapi aku bukan anak kecil, kata Salsa sambil berlutut di depannya. Saya perempuan yang mencintai Anda. Bukan karena Anda mantan dosen. Bukan karena Anda mungkin ayah saya. Tapi karena Anda satu-satunya orang yang pernah membuat saya merasa hidup. Pak Bima merawat. Tapi dunia akan menghancurkan kita. Dunia sudah mencoba, jawab Salsa. Tapi kita masih di sini. Dan aku membawa ini. Ia mengeluarkan amplop kecil. Di dalamnya, hasil tes DNA dari laboratorium independen yang ia lakukan diam-diam sebelum pergi ke desa. Pak Bima membukanya dengan tangan gemetar. Hasil tes hubungan ayah anak nama subjek 1, Salsa Hartono nama subjek 2, Bima Wijaya kesimpulan, tidak ada hubungan darah. Probabilitas ayah kandung, 0,03 mereka berdua terdiam, lalu perlahan Pak Bima menangis. Jadi, kamu bukan anakku? Tidak, bisik Salsa. Tapi mungkin, Tuhan punya rencana lain. Mungkin Ibu Rini salah ingat. Mungkin dokumennya palsu. Tapi satu hal yang pasti, saya bukan darah Anda. Saya hanya cinta yang tumbuh dari kebenaran yang sama. Pak Bima mengangkat wajahnya. Kala begitu, aku boleh mencintaimu tanpa dosa? Salsa tersenyum, air mata mengalir. Anda sudah mencintaiku. Sekarang, biarkan saya mencintai Anda balik, tanpa rasa bersalah. Mereka berpelukan di bawah pohon randu, di antara daun-daun yang berguguran pelan. Angin berhembus, membawa daun kering melayang seperti surat-surat lama yang akhirnya sampai ke alamat web yang benar. Malam itu, mereka duduk di beranda rumah tua, minum teh jahe, dan membaca puisi. Salsa membacakan Hujan Bulan Juni. Pak Bima menjawab dengan doa karya Taufik Ismail, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang mudah. Tapi untuk pertama kalinya, mereka merasa damai. Namun, di kota, badai masih bergerak. Andika, setelah melihat hasil tes DNA bocor ke media, mengamuk. Ia tahu ayahnya akan segera ditangkap.
Dia tahu keluarganya hancur. Dan dia menyalahkan satu orang, Salsa. Ia mengambil pistol dari laci. Lalu menulis surat, "Aku tidak akan membiarkan kau menang. Jika aku jatuh, kau akan jatuh lebih dulu." Ae. Menaiki mobil, mengarahkan GPS ke desa Cipta Mulia. Di langit, petir menyambar. Seperti pertanda, cinta mungkin menang, tapi balas dendam tidak pernah tidur. Malam itu, bulan purnama menggantung rendah di atas desa Cipta Mulia, mencapai rumah tua yang dikelilingi pohon randu dan sawah. Angin berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan desau daun. Di beranda rumah, Salsa dan Pak Bima duduk berdampingan, saling berbagi selimut tipis, menatap langit penuh bintang. Mereka tidak banyak bicara. Cukup dengan kehadiran. Cukup dengan napas yang selaras. Cinta mereka tidak lagi tersembunyi, tidak lagi dibahas. Hasil tes DNA telah membersihkan dosa yang mereka pikir bawa, dan menggantinya dengan kebebasan. "Dulu saya selalu membayangkan cinta itu seperti puisi," kata Pak Bima, suaranya lembut. Indah, teratur, penuh metafora. Tapi cinta sejati, ternyata lebih seperti hujan di musim kemarau. Tidak diundang, tidak diminta, tapi datang dan menyelamatkan. Salsa tersenyum sambil bersandar di bahu Pak Bima. Dan saya selalu kira, cinta itu harus disetujui, harus diizinkan. Tapi ternyata, cinta yang paling tulus justru lahir dari tempat yang paling dilarang. Pak Bima menggenggam tangannya. "Kita tidak akan kembali ke kota, Salsa. Kita tinggal di sini. Aku akan terus mengajar anak-anak. Kamu bisa menulis. Kita hidup sederhana. Jauh dari hujatan, jauh dari ringkasan." Salsa mengangguk. "Aku lelah membayangkan pura, di sini, aku bisa menjadi diriku sendiri." Namun, di tengah ketenangan itu, suara mesin mobil terdengar dari kejanggalan. Roda menabrak jalan berbatu, semakin dekat. Lampu sorot menyapu halaman, Salsa mendongak. Ada yang datang. Pak Bima bangkit perlahan. Mungkin warga, atau petugas desa. Mobil hitam berhenti di depan rumah. Pintu terbuka. Andika keluar, wajahnya pucat, matanya gelap seperti malam tanpa bintang. Di tangan, pistol tersembunyi di balik jaket. "Salsa," teriakannya. "Kamu pikir kamu bisa lari? Kamu pikir kamu bisa menghancurkan keluargaku dan pergi begitu saja?" Salsa berdiri, tubuhnya kaku. "Andika, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sudah menghancurkan ayahku. KPK sudah menggeledah rumah. Semua rekening pembunuhan. Dan sekarang, media menyebut penjahat. Karena kamu dan tukang kebun. Tua ini." Pak Bima maju ke depan, berdiri di depan Salsa. "Pergilah, Andika. Tidak ada yang bisa kamu hancurkan di sini. Kami sudah kehilangan segalanya. Yang tersisa hanya kebenaran." Andika tertawa sinis. "Benarkah? Kamu pikir aku peduli? Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak akan membiarkan kamu menang." Ia mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke arah Pak Bima. Salsa berteriak, "Andika, jangan!" Tiba-tiba, dari balik semak, suara keras terdengar. "Turunkan senjatanya." Dua petugas kepolisian desa muncul, membawa senter dan tongkat. Mereka telah dihubungi oleh warga yang melihat mobil mencurigakan. Andika terkejut. Ia menurunkan pistolnya, tapi masih menggenggamnya erat. "Kami sudah mendapat laporan ancaman senjata," kata petugas. "Serahkan senjatanya, Pak." Andika menatap Salsa, matanya penuh amarah dan keputusasaan. "Kamu menang, Salsa. Tapi kamu tidak akan pernah bahagia. Kamu dan dia, kalian akan selalu dihujat. Kalian akan selalu dianggap salah." Ia melemparkan pistol ke tanah, lalu masuk kembali ke mobil dan pergi, meninggalkan asap knalpot yang membubung di udara malam. Salsa menangis. Ia memeluk Pak Bima erat. Dia akan kembali. Dia tidak akan menyerah. Pak Bima mengelus rambutnya. "Tidak apa-apa. Kita tidak sendiri lagi." Keesokan paginya, Salsa dan Pak Bima duduk di bawah pohon randu, seperti biasa. Anak-anak desa datang, membawa buku-buku usang, siap belajar. Tapi sebelum mengajar, Pak Bima meminta waktu. "Anak-anak," katanya, suaranya tenang, "hari ini saya ingin membacakan sesuatu yang bukan puisi. Tapi lebih dari itu. Ini adalah kebenaran." Ia membuka buku catatan tua, halaman penuh coretan tangan. "Nama saya Dr. Bima Wijaya. Dulu, saya dosen sastra di Universitas Indonesia. Saya mencintai kebenaran. Dan karena mencintai kebenaran, saya dijebak. Dituduh korupsi. Dipenjara. Dihancurkan. Saya kehilangan pekerjaan, kehilangan cinta, kehilangan masa depan.
Saya menjadi tukang kebun karena tidak ada yang mau mempekerjakan saya. Tapi saya tidak pernah berhenti mengajar. Karena mengajar bukan soal gelar, tapi soal hati, dan hari ini, saya menemukan kembali kebenaran. Bukan hanya soal masa lalu, tapi soal cinta. Soal seorang perempuan bernama Salsa, yang ternyata bukan anak saya, tapi justru membawa saya kembali ke hidup. Saya tidak meminta kalian memahami semua ini. Tapi saya meminta satu hal, jangan takut pada kebenaran. Bahkan jika kebenaran itu tampak salah di mata dunia. Karena kebenaran adalah satu-satunya hal yang tidak bisa membakar. Anak-anak mendengarnya. Beberapa menangis. Seorang anak kecil bertanya, "Pak, jadi Bapak bukan tukang kebun?" Pak Bima tersenyum. "Saya tidak tukang kebun, tapi saya juga guru. Dan manusia. Dan manusia punya hak untuk dicintai, meski caranya tidak biasa." Salsa menatapnya, hatinya penuh. Ia tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Beberapa hari kemudian, berita besar meledak, Hartono resmi ditahan KPK dalam kasus korupsi pendidikan 1990-an. Rekaman wawancara Ibu Rini, dokumen palsu, dan aliran dana fiktif menjadi bukti kuat. Hartono dijerat pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Andika, karena terbukti membocorkan data pribadi dan menyebarkan konten tanpa izin, juga ditahan atas tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Sementara itu, SMA Harapan Bangsa mengeluarkan pernyataan resmi. Setelah meninjau ulang kasus Bu Salsa dan mendengar fakta dari KPK, kami memutuskan untuk mencabut penghentian sementara. Kami juga akan menyarankan Dr. Bima Wijaya sebagai penasihat kebudayaan sekolah. Salsa membaca berita itu di ponsel, duduk di samping Pak Bima yang sedang mengoreksi tulisan anak-anak desa. "Mereka memanggilmu kembali," kata Salsa pelan. Pak Bima mengangkat wajah, matanya berbinar. "Aku tidak tahu. Aku sudah nyaman di sini. Tapi dunia perlu tahu siapa kamu Pak Bima diam lama. Lalu, dia mengangguk. "Kalau begitu, kita kembali. Tapi bukan sebagai guru dan tukang kebun. Tapi sebagai manusia yang pada akhirnya diperlakukan adil." Salsa tersenyum. Dan sebagai dua orang yang mencintai tanpa rasa bersalah. Malam itu, mereka duduk di beranda, menulis surat bersama. Surat untuk koran nasional berjudul, "Kami bukan skandal. Kami adalah kebenaran yang hidup." Di akhir surat, Salsa menulis, "Cinta bukan soal usia, soal status, atau soal darah. Cinta adalah soal keberanian untuk jujur. Dan kami memilih jujur. Meski dunia melawan." Angin berhembus, membawa selembar kertas yang terlepas melayang ke langit. Seperti janji yang akhirnya terbang bebas. 8 bulan berlalu sejak malam di desa Cipta Mulia. Musim hujan berganti kemarau, lalu datang lagi musim semi, ketika bunga-bunga mulai mekar di Taman SMA Harapan Bangsa, seolah-olah bumi ikut merayakan kebangkitan yang tak terduga. Salsa kembali ke sekolah bukan sebagai guru yang dikucilkan, tapi sebagai simbol keberanian. Murid-murid menyambutnya dengan bunga dan tepuk tangan saat ia melangkah masuk di hari pertama. Beberapa bahkan membuat poster kecil, "Selamat datang, Bu Salsa. Kami percaya pada Bu. Cinta itu bukan dosa. Terima kasih sudah berani." Kepala sekolah, Pak Deden, menyambutnya dengan jabatan tangan dan pelukan. "Maafkan kami, Bu Salsa. Kami terlalu cepat menghakimi." Salsa hanya tersenyum. "Tidak apa-apa. Kita semua pernah buta. Yang penting, sekarang kita bisa melihatnya." Namun, yang paling ditunggu bukan berbagai itu, tapi kehadirannya di taman sekolah, di bawah pohon mawar yang kini penuh bunga merah. Pak Bima berdiri dengan kemeja lengan panjang dan kacamata bulat yang dulu pernah menjadi ciri khas Dr. Bima Wijaya. Ia tidak lagi mengenakan topi jerami. Ia tidak lagi membawa kekenyangan. Di tangannya, sebuah buku tebal, Sejarah Sastra Indonesia. Modern, hari itu adalah hari pertama sebagai penasihat kebudayaan sekolah, jabatan baru yang dibuat khusus untuknya. Ia akan mengajar kelas sastra mingguan, membimbing teater sekolah, dan membangun taman bacaan bernama Taman Bima, tempat siswa bisa membaca puisi, menulis, dan berdiskusi tanpa tekanan nilai. Saat Salsa melihatnya, sesak. Bukan karena rindu, tapi karena bangga. Lelaki yang dulu dimui, kini berdiri tegak, dihormati, diakui, Pak Bima. Panggil Salsa pelan, Pak Bima menoleh. Senyumnya hangat, seperti sinar matahari pagi. "Bu Guru sudah datang? Saya tidak akan datang jika Bapak belum di sini." Mereka berdiri berdampingan, menatap taman yang dulu menjadi saksi bisu dari Ewell segalanya.
Kini, taman itu hidup, dengan bunga, bangku kayu, dan papan puisi tempat murid-murid menempelkan tulisan mereka. Murid-murid sudah mulai menulis, kata Pak Bima. Ada yang menulis tentang kebebasan. Ada yang menulis tentang cinta yang dilarang. Salah satunya, tentang seorang guru dan tukang kebun. Salsa tertawa kecil. Siapa yang tahu, mungkin suatu hari nanti mereka akan membaca kisah kita. Semoga mereka tidak mencurigai skandal, kata Pak Bima. Tapi pelajaran. Beberapa minggu kemudian, sekolah mengadakan festival sastra dan budaya. Siswa-siswa tampil membaca puisi, drama pentas, dan menampilkan esai-esai tentang keadilan, cinta, dan identitas. Di tengah acara, Pak Bima naik ke panggung. Hari ini, katanya, suaranya tenang namun menggema, bukan hanya tentang sastra, tapi tentang hidup yang menjadi sastra. Ia membacakan puisi yang ditulisnya khusus untuk acara itu. Aku bukan pahlawan yang jatuh dari langit, bukan korban yang menangis dalam kegelapan. Aku hanya manusia yang mendarat, tapi tetap menulis puisi. Di atas kehidupan abadi, dan di ujung jalan yang panjang, ku temukan cinta, bukan dalam pelukan, tapi dalam keberanian seorang perempuan yang berani berkata, aku tahu siapa aku. Siswa-siswa menjawab. Beberapa menangis. Salsa duduk di barisan depan, air mata mengalir tanpa suara. Usai acara, banyak murid menghampiri Pak Bima, meminta foto, tanda tangan, atau sekadar berjabat tangan. Seorang siswi berkata, Pak, saya ingin jadi seperti Bapak, berani bicara yang benar, meski tidak populer. Pak Bima tersenyum. Kamu tidak perlu jadi seperti saya. Cukup jadi dirimu sendiri. Dan jangan pernah takut pada kebenaran. Di luar sekolah, dunia terus bergerak. Hartono divonis 10 tahun penjara setelah sidang yang panjang. Majelis hakim menyatakan, terbukti secara sah dan berjanji telah melakukan korupsi, memalsukan dokumen, dan mempengaruhi seseorang demi melindungi kekuasaan. Andika divonis 3 tahun penjara karena pencemaran nama baik, pelanggaran UU ITE, dan kepemilikan senjata ilegal. Dalam sidang terakhir, ia menatap Salsa dari balik jeruji. Tidak ada kemarahan. Hanya saja, ia berbisik, maaf, aku hanya takut kehilangan segalanya. Salsa tidak membalas. Ia hanya mengangguk. Ia tahu Andika bukan monster, ia korban dari sistem yang sama, keluarga yang mengutamakan nama daripada cinta. Namun, hal paling mengejutkan datang dari masa lalu. Suatu sore, Salsa menerima surat dari pengacara Ibu Rini. Isinya, Ibu Rini telah menandatangani surat pernyataan resmi di hadapan notaris. Ia menyatakan bahwa Bima Wijaya adalah ayah kandung Salsa, berdasarkan ingatan, dokumen medis, dan saksi hidup. Meski hasil tes DNA menunjukkan tidak ada hubungan darah, Ibu Rini menyatakan, darah tidak selalu mengalir dari urat. Kadang-kadang, ia tumbuh dari cinta. Salsa membaca surat itu berulang kali. Dia tidak bingung. Dia tidak marah. Ia hanya merasa lengkap. Malam itu, dia bertemu Pak Bima di taman sekolah yang sudah sepi. Bu Rini masih percaya kepada Bapak. Ayah saya, katanya sambil menyerahkan surat itu. Pak Bima membaca perlahan. Lalu tersenyum. Mungkin, dalam cara yang lebih dalam, aku memang darah ayahmu. Bukan karena, tapi karena aku mencintaimu sejak kamu belum lahir. Dan karena aku rela mati demi kebahagiaanmu. Salsa merawat. Dan saya, rela hidup karena Bapak. Mereka tidak berpelukan, tidak berciuman, cukup dengan berdiam, cukup dengan saling mengerti, karena cinta yang telah melewati api, tidak perlu lagi dibuktikan dengan kata atau gerak. Cinta itu sudah menjadi udara, yang selalu ada, yang tak terlihat, tapi tak bisa dirasakan. Beberapa bulan kemudian, Salsa dan Pak Bima tidak menikah secara resmi. Mereka tahu masyarakat belum siap, tapi mereka membeli rumah kecil di pinggir sekolah, bekas gudang yang hancur. Di halamannya, mereka menanam mawar, kamboja, dan pohon randu muda. Setiap pagi, mereka minum kopi bersama di beranda. Salsa menulis. Pak Bima membaca. Kadang-kadang mereka membaca puisi bersama. Kadang hanya duduk diam, menatap langit. Murid-murid sering lewat, menyapa, selamat pagi, Bu Salsa. Selamat pagi, Pak Penasihat. Tidak ada yang menyebut tukang kebun lagi. Tidak ada yang menyebut skandal lagi, yang ada hanyalah dua manusia yang bertahan. Dua jiwa yang menemukan cinta di tempat paling tak terduga. Dan dua hati yang memilih damai. Setelah sekian lama hidup dalam badai, di dinding rumah mereka, tergantung satu lukisan kecil, gambar taman sekolah, dengan dua bayangan duduk di bangku, satu guru, satu tukang kebun,
di bawah hujan yang turun. Pelan, di bawahnya, tertulis kutipan dari puisi yang tidak pernah diterbitkan. Cinta yang dilarang sering tumbuh paling kuat, karena ia tidak dilindungi oleh hukum, tapi oleh keberanian yang tak pernah padam. Tahun berganti. Musim hujan datang lagi, membawa udara lembab dan aroma tanah basah yang sama seperti hari pertama Salsa menjenjakkan kaki di taman sekolah. Tapi kali ini, hujan tidak lagi terasa seperti pertanda kesedihan. Ia turun dengan lembut, seolah bersyukur ada sesuatu yang telah bertahan. Di teras rumah kecil mereka, Salsa duduk di kursi kayu yang sudah agak lapuk, menatap layar laptop yang terbuka. Di depannya, naskah buku tebal berjudul Rahasia di Balik Daun, oleh Salsa Wijayanti. Buku itu telah selesai. 300 halaman yang berisi kisah hidupnya, kesepian, pengkhianatan, cinta yang dilarang, dan kebenaran yang terkubur selama puluhan tahun. Ia tidak menulisnya untuk membalas dendam. Tidak pula untuk mencari simpati. Ia menulisnya agar satu orang di suatu tempat bisa membaca, dan berkata, "Aku tidak sendiri." Pak Bima datang dari dapur, membawa 2 cangkir kopi hitam. Ia duduk di sana, menatap layar dengan senyuman tipis. "Akhirnya sudah selesai?" Salsa mengangguk. "Ya, sekarang, dunia akan tahu semuanya." Pak Bima menyesap kopinya. "Apa kamu takut?" "Dulu, iya," jawabnya. "Sekarang, tidak. Karena aku sudah tidak bersembunyi. Aku sudah tidak takut. Aku hanya ingin kebenaran tetap hidup, meski aku sendiri nanti sudah tiada." Pak Bima menggenggam tangannya. "Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Mereka diam sejenak, mendengar rintik hujan yang mengetuk atap. Di luar, bangga mawar di taman bergoyang pelan. Beberapa daun tumbang, tapi yang baru tumbuh lebih banyak. Beberapa minggu kemudian, buku itu diterbitkan. Awalnya, hanya dicetak dalam jumlah kecil. Tapi perlahan, kata demi kata menyebar. Murid-murid membaca, guru-guru membaca, orang tua membaca. Bahkan mahasiswa sastra mulai menggunakannya sebagai bahan diskusi. Apakah cinta bisa dibenarkan jika lahir dari luka? Di salah satu acara bedah buku di universitas, seorang mahasiswi bertanya, "Bu Salsa, bagaimana bisa ibu mencintai Pak Bima? Usianya jauh lebih tua." Banyak orang menganggap itu tidak wajar. Salsa menatap, tenang. Cinta tidak mengenal usia. Ia mengenal kejujuran. "Saya mencintai Pak Bima bukan karena ia tua atau muda, tapi karena ia satu-satunya orang yang pernah melihat saya tanpa topeng. Ia melihat kesepian saya, luka saya, dan tetap memilih untuk tinggal. Itu yang membuat cinta itu nyata." Pak Bima, yang duduk di barisan belakang, menunduk. Air mata mengalir pelan di pipinya. Di desa tempat Pak Bima pernah mengajar anak-anak. Desa kini memiliki perpustakaan kecil bernama Rumah Bima. Di dindingnya, tergantung foto Salsa dan Pak Bima, dengan kutipan dari buku itu, kebenaran seperti bunga. Bisa terbakar, bisa diinjak, bisa dikubur. Tapi selama akarnya masih hidup, suatu hari ia akan tumbuh kembali. Sementara itu, SMA Harapan Bangsa resmi mengubah nama taman sekolah menjadi Taman Salsa Bima, dengan prasasti kecil, untuk mereka yang berani menyelamatkan di tengah badai. Untuk mereka yang memilih kebenaran meski harus jatuh. Namun, tidak semuanya berakhir dengan pelangi, beberapa kelompok konsensus tetap menolak. Di media sosial, masih ada yang berkomentar, "Tetap tidak. Pantas. Guru cantik dengan tukang kebun tua? Apa contohnya bagi murid? Mungkin hasil tes DNA negatif, tapi siapa yang tahu? Bisa jadi rekayasa. Perempuan seperti ini seharusnya tidak boleh mengejar lagi." Salsa membaca semua itu. Dia tidak marah. Ia hanya tersenyum, lalu menulis balasan di akun media sosialnya, "Saya tidak meminta kalian setuju. Saya hanya meminta kalian berhenti menghakimi cinta yang tidak kalian pahami. Karena di balik setiap skandal, terkadang ada manusia yang sedang berjuang untuk tetap hidup." Balasannya viral. Dalam sehari, jutaan orang membaca. Banyak yang akhirnya berkata, "Maafkan kami. Kami salah menilai." Suatu sore, Ibu Rini dipindahkan ke rumah mereka. Kondisinya membaik, meski masih lemah. Ia duduk di kursi roda, menatap taman, sambil memegang tangan Pak Bima dan Salsa. "Kalian membuat bangga," bisiknya. "Aku dulu takut cinta akan hancur. Tapi kalian menunjukkan, cinta bisa bangkit dari abu." Pak Bima merawat. "Kita semua kehilangan waktu. Tapi kita masih punya hari ini. Dan itu sudah cukup." Malam itu, mereka makan bersama. Hidangan sederhana, nasi, ikan goreng, sayur bening. Tidak ada kemewahan. Tidak ada pesta.
tapi ada tawa. Ada hangat. Ada kehangatan yang dulu tak pernah ada di rumah megah Salsa. Tahun berikutnya, Salsa pensiun dini dari mengajar. Bukan karena lelah, tapi karena ia ingin fokus pada tulisan, pada advokasi korban kekerasan struktural, dan pada Yayasan Bima Salsa, yang membantu korban fitnah, mengungkap, dan kehilangan identitas karena kekuasaan. Pak Bima tetap menjadi penasihat kebudayaan, meski usianya sudah 65 tahun. Ia masih mengajar, masih membaca puisi, masih menanam bunga. Murid-murid menemukan, Pak Guru, bukan karena gelarnya, tapi karena kebijaksanaannya. Suatu pagi, saat Salsa sedang menulis di teras, Pak Bima datang membawa satu bunga mawar merah, seperti yang pertama kali ia berikan bertahun-tahun yang lalu, untuk Ibu Guru, katanya, senyumnya hangat. Agar jantung tetap berbunga. Salsa menerima bunga itu, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, untuk selalu ada. Mereka duduk berdampingan, menatap matahari yang perlahan naik. Angin berhembus, membawa daun-daun muda melayang, seperti rahasia yang dulu tersembunyi, kini bebas terbang. Beberapa tahun kemudian, ketika Salsa sudah tua, rambutnya memutih, ia duduk di kursi yang sama, membaca ulang bukunya sendiri. Cucu angkat mereka, seorang anak yatim yang asuh mereka, duduk di pangkuannya. Nenek, apakah cinta seperti yang nenek tulis itu nyata? Tanya anak itu. Salsa tersenyum. Ya, Nek, cinta itu nyata. Tapi tidak selalu datang dengan indah. Kedong. Ia datang dengan luka, dengan rahasia, dengan air mata. Tapi jika itu cinta yang jujur, ia akan bertahan. Seperti daun yang jatuh, tapi akarnya tetap hidup. Anak itu mengangguk, lalu menatap ke taman. Di sana, Pak Bima, yang kini benar-benar tua, sedang mengajar anak-anak desa anggota. Kalau kau tak datang juga, jangan kau salahkan aku kalau aku jatuh cinta padamu. Cheryl Anwar, Salsa Menyutak Buku Itu Perlahan. Di sampul belakang, tertulis kutipan terakhir, cinta bukan soal benar atau salah. Cinta adalah soal keberanian untuk jujur pada hati, meski dunia menentang. Aku kehilangan banyak hal, tapi aku menemukan diriku sendiri. Dan aku menemukan cinta yang sebenarnya, yang tumbuh dari tanah yang retak, tapi tetap berbunga. Di langit, burung-burung terbang bebas. Di taman, bangga-bangga mekar tanpa diminta. Dan di hati mereka, cinta yang dilarang itu, tidak pernah benar-benar gugur.